waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita akan mempelajari Matius 3 mengenai Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan, dan Yesus akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu Yesus dibaptis oleh Yohanes. Saudaraku, Yohanes Pembaptis adalah seorang pengkhotbah yang patut diteladani. Ia adalah perintis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan ia adalah seperti seorang penebang yang siap menebas sampai ke akar-akar dosa dan membukanya terang-terangan atau menelanjanginya. Lihat ayat 10. Yohanes Pembaptis tidak terintimidasi oleh banyak orang. Ia juga pemberani, tidak takut mengkhotbahkan mengenai penghakiman secara jelas. Yohanes Pembaptis juga adalah orang yang taat kepada Tuhan, dan ia meninggikan Tuhan, menghormati Tuhan dalam segala sesuatunya. Saudara, sebagian orang mendengar firman Tuhan dan mengakui dosa mereka, ayat 5 dan 6. Tetapi ada juga orang yang mendengar firman Tuhan tetapi menutup-nutupi dosa mereka, tidak mau bertobat, ayat 7 sampai 9. Orang yang mendengar firman Tuhan, mengaku dosa dan mau bertobat disebut anak-anak Allah. Tetapi orang yang
mendengar firman Tuhan, tidak mau bertobat, menganggap dosa adalah biasa, adalah anak-anak iblis. Lihat di ayat 7. Dicatat mengenai Yesus Kristus adalah anak Allah. Kitab suci, Yohanes Pembaptis, Roh Kudus, dan Bapa sendiri di ayat 17 meneguhkan kebenaran pernyataan ini, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah anak Allah atau Allah yang menjelma menjadi manusia. Makna baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis bukan karena dia berdosa. Dia tidak berdosa. Lihat ayat 5. Baptisannya adalah tindakan memperkenalkan dirinya kepada Israel. Yohanes 1 ayat 31, dan gambaran atau analogi tentang hal apa yang dilakukannya kelak di kayu salib. Ketika segala gelora dan gelombang hukuman melingkupinya, ya, tercatat di dalam Matius 20 ayat 22. Baptisan Yohanes memandang ke depan kepada kedatangan Mesias. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-7. Baptisan orang Kristen saat ini memandang ke belakang, yaitu kepada kematian, penguburan, kebangkitan Yesus Kristus, dan menunjukkan identitas orang percaya yang mau hidup di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 1-2. Ayat 12, maafkan. Jadi saudara-saudara, inilah inti dari Matius 3, bahwa tentang Yohanes Pembaptis, seorang yang patut diteladani karena dia sungguh-sungguh menghormati dan mengasihi Tuhan. Dia berani melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan, dan pernyataan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah ditegaskan dengan jelas di bagian ini. Lalu mengenai makna baptisan, saya mendorong saudara-saudara yang belum dibaptis, mari memberi diri untuk melakukan firman Tuhan. Dan sesudah kita menerima baptisan, kita sungguh-sungguh hidup baru seperti yang Tuhan mau. Mati di dalam dosa dan bangkit hidup untuk memuliakan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.